welcome back with me Novita. Dan sekarang aku udah ada di isolasi hari ke-9. Di vlog kali ini aku mau ngasih tahu update aku gimana aku 9 hari ini, apa aja yang aku rasain dan aku ngapain aja. Sebenarnya nggak banyak sih hal-hal yang aku kerjain juga, karena aku juga masih ada gejala-gejalanya, masih kayak pening, kayak masih sakit tenggorokan, masih kayak agak sesak gitu. Tapi aku mau kasih update kalian dan mau terima kasih buat semua teman-teman ataupun tulang atau abang, kakak, semuanya yang udah share video aku, yang udah kasih aku doa, yang udah support aku dan kasih dukungan. Terima kasih banyak. Aku berterima kasih karena aku baca semuanya dan aku bisa lihat betapa banyaknya orang yang care sama aku juga. Ya, aku kasih tunjuk kalian apa aja yang aku kerjain ketika aku setiap hari selama isolasi ini. Jadi untuk informasi kalian, di Jerman itu kalau kita udah kena infeksi namanya coronavirus, kita disuruh bikin diary yang tiap hari kita bakal kerjain tanggalnya dan simptom-simptom atau gejala-gejala apa yang kita kerjain yang kita dapat setiap harinya. Jadi hari ini tanggal 28 bulan 5 2020. Husten artinya itu batuk. Aku masih punya batuk tadi pagi. Terus Kopfschmerzen itu artinya sakit kepala. Aku masih punya sakit kepala dan ini demam yang aku biasanya cek di sini. Aku punya termometer sendiri dan ini yang tadi kemarin 37,2. Nah ini sekarang terus aku pencet yang ini sampai dia hidup, terus aku cek 37,3. mungkin tiap beda-beda sih alatnya, itu sama aja. Yang penting termometer untuk ngukur suhu badan aku setiap hari, apakah aku ada demam atau enggak. Jadi emang tiap hari tuh sebenarnya aku ngerasa aku tuh nggak bisa yang namanya feel free kalau aku bernapas. Tapi nggak tahu kenapa kemarin itu aku kayak ngerasa aku sesak, kayak ada yang nekan gitu di dada. Cuman nggak selalu ada, cuman aku bilang kayak kemarin terakhir pas hari ke-5 hari ke-6 doang. Tapi selebihnya kayak sekarang itu aku memang masih nggak bisa nafas, kayak free banget, kayak agak sesak gitu, tapi nggak yang sampai aku bilang itu sesak nafas. Jadi puji Tuhannya cuman kemarin itu doang. Terus aku juga mau ngasih tahu kalian, biasanya obat-obat yang aku sediain kalau contohnya aku kenapa-napa, biasanya ini paracetamol. Kalau kalian tahu untuk nurunin demam. Terus ini itu buat hidungku tuh suka tersumbat gitu, jadi aku kasih ini supaya tetesan ini dia nggak menyumbat. Ini itu untuk sakit tenggorokan. Terus ini tuh aku suka olesin yang 2 ini, udah mau habis sih. Buat aku kalau contohnya kalau mau tidur aku taruh ini tenggorokan, terus kasih shawl biar dia hangat, jadi aku nggak batuknya tuh sampai kayak batuk banget. Jadi ini sangat berguna, even aku nggak bisa ngecium wanginya. Di vlog kali ini aku juga mau membahas ataupun mau menjawab pertanyaan, ada beberapa pertanyaan teman-teman yang bilang udah tahu positif kenapa nggak di rumah sakit. Jadi sebenarnya rumah sakit ini kita mau mengutamakan untuk orang-orang yang udah lanjut usia dulu ataupun orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan. Terus pertanyaannya lagi, emang kalau anak muda nggak mungkin bisa mati gara-gara coronavirus? Ya bisa aja, tapi kemungkinan untuk orang-orang muda yang terinfeksi virus ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian atau sangat-sangat buruk, itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Jadi kalau contohnya semua orang atau ODP ataupun PDP atau semua pasien yang udah terkena virus dimasukkan ke rumah sakit, yang jadi masalah kapasitas rumah sakit nggak memadai lagi. Yang alhasil jadinya orang yang benar-benar butuh pertolongan, orang-orang yang butuh pantauan khusus, itu menyebabkan jadi akhirnya nggak ketolong, beneran nggak ketolong. Jadi kenapa kita sebagai anak-anak muda yang terinfeksi itu lebih baik isolasi mandiri di rumah, karena kita tahu seberapa banyak dan seberapa
kuatnya kita, dan kita bisa ngelakuin kayak yang aku lakuin tadi, hal-hal itu sendirian tanpa ada bantuan dari suster ataupun tenaga medis lainnya. Jujur kalau aku mau buka deh, di rumah sakit sendiri kita nggak bisa ngelakuin banyak hal karena kita sendiri nggak punya obat-obatannya. Tapi kita bisa pantau secara khusus, contohnya, dan menurunkan simptom-simptom atau gejala-gejala setiap pasien. Contohnya, biasanya pasien yang kena virus corona ini adalah pasien yang memiliki gejala demam. Jadi kita bakal turunin gejala demamnya itu dengan cara memberikan paracetamol supaya demamnya turun, karena kalau dia di atas 39 derajat setiap hari bakal juga dan itu nggak bakal baik. Contohnya pasien yang biasanya terkena virus ini ketika dia udah lemah, udah lumayan tua, malas minum, yang kita hindari ketika dia kekurangan cairan ataupun dehidrasi. Makanya kita kasih dia cairan lewat infus yang mungkin di rumah kita nggak mungkin bisa kasih itu. Dan untuk informasi kalian yang lebih dalam lagi, virus ini menyerang bagian saluran pernafasan, sama kayak virus SARS kalau dulu kalian pernah dengar. Dia menyerang bagian pernafasan kita. Makanya kalau kalian tadi dengar aku tuh merasakan lidahku sendiri itu nggak ngerasain apa-apa, kayak mati. Dan aku nggak bisa yang namanya mungkin nggak kelihatan di kamera, aku tuh nggak bisa yang namanya free bernafas dengan dalam gitu, karena kayak ngerasa dadanya tuh kayak berat gitu. Jadi pasien-pasien yang udah lemah terus kena udah ada sakit bawaan, mereka itu bakal cepat saluran pernafasan itu bakal cepat terhenti. Jadinya mereka membutuhkan alat pernafasan yang namanya oksigen, dan di rumah sakit kan kita bisa kasih oksigen lebih cepat. Jadinya mereka lebih cepat ketolongnya daripada ketika mereka di rumah. Makanya kita berdoa juga supaya semakin tidak banyak terinfeksi, supaya tenaga medis nggak kewalahan, dan rumah sakit juga masih selalu ada kapasitas untuk menolong orang ini untuk menurunkan tingkat kematian dari virus corona ini. Dan aku juga menghimbau teman-teman di vlog ini, aku juga sering dengar, karena kebanyakan orang itu ada beberapa, nggak semua orang, ada menyalahkan pemerintah, yang bilang pemerintah nggak becus lah, si ini nggak becus ngurusin ini, si ini nggak ini, sembakonya kurang lah, terlalu sedikit lah. Aku mau himbau teman-teman di sini semua, kita kerjain bagian kita dan pemerintah ngerjain bagian mereka. Stop bilang pemerintah nggak becus, stop bilang sembakonya kurang, stop bilang apapun. Ini penyakit dan wabah ini namanya katanya pandemi, seluruh dunia merasakan apa yang kita rasakan di Indonesia. Pemerintah sendiri melakukan partnya, bukan berarti aku bilang pemerintah juga bener banget, tapi aku juga yakin kok pemerintah sekarang juga udah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Tinggal kita juga melakukan bagiannya kita, contohnya kayak stay at home, supaya bener-bener saling membantu. Kita harus saling kerja sama, pemerintah sendiri kerja dan kita juga kerja. Jadi mungkin kita mikir ya itu kan hal kecil, tapi hal-hal kecil itu sangat-sangat membantu buat kalian tidak menjaga kalian dari infeksi virus ini, dan menjaga orang-orang di sekitar kalian yang kayak Jinta ini merambat kena infeksi juga. Dan makanya itu aku di vlog ini juga nyaranin kalian, lakuin aja hal yang bisa kalian kerjakan untuk menstop virus ini, biarkan pemerintah ngelakuin apa yang dia ini. Itu doang yang aku mau kasih tahu, supaya mungkin teman-teman yang udah mungkin yang sekarang juga ngerasain mungkin income-nya berkurang, pemasukannya sedikit, susah dalam usahanya, itu semua orang ngerasain. Dan kita nggak bisa ngelakuin hal-hal besar mungkin, tapi kita bisa memulai hal-hal kecil ini dan bekerja sama. Dan aku yakin kita semua bisa ngelewatin ini supaya pandemi ini cepat berakhir. Dan aku juga berharap aku juga cepat sembuh, supaya aku juga bisa membantu teman-temanku yang sekarang kemarin ada yang WhatsApp, terus kita cepat buruan masuk, kerjaan udah makin banyak, orang-orangnya udah makin sedikit. Ya doain aku terus supaya aku cepat sehat. Dan sekali lagi aku mau bilang makasih buat teman-teman yang udah share video aku, makasih yang udah like, yang udah kasih komentar, udah kasih support. Aku sangat-sangat terberkati dengan itu semua. Thank you yang udah benar-benar care. Tahu kalian semua benar-benar care sama aku. Ya, sekian dulu vlog ini. Thank you for watching. Makasih buat semuanya.
dan see you on the next vlog.